0,5 ya bagian ujung tajam ini. Kalau bagian ujung tajam ini sebut aja ini kondisi masih dalam keadaan tumpul gitu ya. Misalnya pisau bapak-bapak lama dipakai kemudian tumpul, nah tumpulnya seperti ini. Nah kalau tuh ketebalan 0,5 mili ini udah jalan ya? Hah? Udah apa udah? Baik, agak mundur yang belakang Pak. Kita buat sekitar 5 mili lah, 5 mili dari ujung tajam. Ini dibuat miring kiri dan kanan. Nah itu akan menghasilkan ketajaman yang bagus lah. Kalau ada Kang Den ya. Kertas Siap. nanti buat nulis ya. Nah, kalau ini tidak apa semi modern gitu ya. Memang kalau dengan cara ini kita akan mendapatkan kecepatan gitu. Kecepatan kata yang bisa kalau manual 1 ini 20 bisa 1/20 karena bisa cepat. Teknik apa namanya ya kalau Anda ya benar ada batu apaan ya Pak lakukan pun akan manual pun sama. Kalau kita lihat dulu dari atas gitu ya, mana yang masih tebal. Nah kita kejar biar sama tipisnya dari belakang sampai depan. Kang, agak belakang kan belum dapat penjelasan. Pasti gitu ya. Nah tajam yang buat sembelihan tarik ke belakang. Cuman sudut ini nih yang harus diperhatikan. Tarik ke belakang beberapa kali, kemudian sebelahnya juga sama. Yang penting sudut kemiringannya didapat 0,5 mili ya dari ujung tajam ini. Sekitar 20-25 derajat kan? Iya, 25 derajat sampai 25 derajat. Iya. Dari bidang ini apa jangan sampai terjadi gosong. Ini akan turun lagi nih kekerasannya sekalipun tidak ditepuk. Makanya kalau pakai alat saya bilang tadi kan harus prosedur pakai air. Tapi karena kita darurat lah, ini mah langsung aja lah gitu ya.
Grade 180. Itu berapa? 40 ya? 40. Itu udah lemas bro. Dari grade 40 ke 140. Giliran sudah ramping benar, pas menjelang finishing tajam, ini harus selalu lewat masuk air, lewat masuk air. Kalau enggak Gosong ya? Rolling. gosong gitu. Overheat berarti ya? Kalau sudah gosong ya kekuatan bajanya turun. Kekerasannya turun udah? Iya turun. Apalagi kalau bahan baja per itu rentan sekali kena suhu 200 derajat yang tadinya 60 HRC bisa jadi 55 HRC. Iya Jauh ya? kalau baja-baja per. Kita 5 mili ya. Nah, karena di 5 mili itu akan terjadi ada sudut gitu ya, sudut permukaan. Nah, finishing itu tidak boleh ada sudut, ya harus langsung dari tajam ke buah itu harus tes rata. Nah, makanya kita taikin lagi setelah ini mulai tajam. Tidak boleh ada gelombang, harus dari kiri. Mesin itu ketajaman finishing pakai 240 grade 16 itu sudah cukup. Sudah bisa kan ada kalau ya kita lihat orang gitu ya kayak orang-orang yang promosi golok dan lain sebagainya itu grade batu asahan itu sampai ribuan gitu ya. Sampai 2000 2500 7.000 bahkan. Itu bisa mungkin seminggu itu ngasahnya kalau menurut saya. Ini grade berapa? Ini kita hanya 5 menit saja ngasah 240. finishing ini ya. Finishing 240. Pakai Gerindra sih 2.000. Kadang-kadang 5.000.
stroping. Semi convex ya. Misalkan apa bur itu apa sisa-sisa daripada penajaman yang tertinggal di sini. Ini harus dibuang gitu. Kenapa tidak boleh ada di sini? Nanti kalau masih ada tersisa kemudian kita pakai mod, nanti tergilas ke bagian tajam pisau ini, udah tumpul malah pisaunya. Balik lagi. Oh bukan nempel lagi ya? Nah, Balik lagi. kalau proses pakai alat, nah stropingnya pakai ini. Tapi ini kita mau. Ya, nah nanti apa praktek cara manual. Nah, ini stroping ya. Pakai. Nah ini cara buang bur. Mikrobur. Ya kan? Tuh, lihat kan? Kelihatan kayak bulu, Pak. Di bagian tajam gitu. Nah, tuh. Yang masih ada gitu-gitu makan lagi. Udah habis baru tajam. Kalau manual pakai stroping. Iya. Sama berarti fungsinya. Sama semua. Wallpad kan ya? Wallpad ya? Ayo. Tapi body pack. Nah terus ke kayu itu bolehlah di beberapa kayu ya. Ini pembuktian kuat nggak rolling ya? Ini kurang lebih kekerasan kayu ini mendekati kerasnya tulang leher hewan yang masih hidup ya, kurang lebih. Masih kuat tidak? Masya Allah. Wis. Berarti bagus ya. Sekarang acak aja. Dicoping. Tuh. Coping. Kalau dibentuk acak ini masih kurang. Tadi kan kita nggak pakai air. Ini ada turun sebagian bagian ini ya yang apa? Yang gosong. ARC-nya. Ya, RC-nya turun. Harusnya tadi pakai air. Nah, Pep. Di situ ayah golok anu can diasah hiji. Nah, coba. Maka penajamannya harus lebih kompak lagi. Nah, kita coba ya. Ini karena kekerasannya kurang, kita buat dirubah tadi bentuk sudutnya. Ini sekitar antara 50 derajatan lah. Kalau bahannya kurang keras di 50 rata-rata kan per itu maksimum ya, karena kalau di 60 HRC itu per rentan retak. Jadi para pandai besi biasanya nyepurnya di 55 HRC, lulus liat disebutnya. Nah ini hasilnya, tapi bentuknya harus kompleks sekali, bentuk tajamnya. Boleh dipegang ini nih. Set, seperti apa? Awas. Awas. Ya. Agak jelik tuh kan? Cangkang plok buah deh. Ya. Gantian. Gantian. Udah bikin peserta. Kedahnya bak. Bagian dari materi soalnya kan. Guling. Seperti ini kira-kira kalau dipakai nyembeli kena enggak gitu. Nah itu harus jadi Dijiwa. sebetulnya ini masih layak gitu ya, ketajaman ini dipakai nyembeli, tapi juga dia akan tahan karena beberapa kali kan kita potong dengan kayu paras sampai ya. Ini udah yakin lebih kelas tulang. Ya, padahal itu bahan per mobil. Iya. Oh itu per ya? Per apa? Per truk.
Saya nggak tahu truk apa gitu. Sanes Wilis ya kan? Hah? Sanes Wilis. Menang berarti mah eta naon namanya alat naon eta teh stropping itu kan? Dia teh kain poles ibaratnya. Wall pad. Paping ibaratnya Bang. Ada yang disebut paping. Kalau di online wall pad. Tapi dibantu dulu pakai peluk. Ini cara asah manual. Kalau sudah tajam rada tumpul misalnya. Udahlah. Gesekin ini ke sini dulu. Nah, Intul deh. Wah, itu paling gitu. Keluar ya. Ini nariknya. Berapa gua gini, Pak? ini 240. 320. Yang tadi Nah, Finishing 240 ya. Dari 40, ini manual ya. 240, ini 320. Asahnya juga manual. Oh, itu kulit ya, Pak? Kulit. Coba lagi ke ini, masih kena nggak? Siap. Tadi kan sudah tumpul. Set. Tuh. Set ya. Tumpul lagi ya? Udah tumpul tuh. Kok malah debus. Baiknya pakai. Kalau ngasah, saya kasih tip ya. Untuk pelumasnya kita pakai sabun mandi ya. Oh, Ya, sabun mandi batang. sabun mandi itu Capluk. mampu memberikan apa? Perlindungan pori-pori daripada baja. Beda merah. Sok aja. Kalau misalkan pisau habis dipakai kerja gitu, pakai nyembeli, pakai apa? Basuhnya pakai minyak, pakai sabun mandi, taruh. Itu tidak mudah karat. Sabun mandinya saya atau batnya? Tapi jangan disalahgunakan loh Pak. Sabun mandi. Sabun mandi. Sering kan ngerti ya. Oh, 400 sampai 600 kalau asal manual. Nah, hasilnya akan lebih lembut lagi. 320 berarti? Dasar aja gambaran aja. 320 416. Kalau 600 aja. Ada orang 800. lebar aja sih 2000 kan. 5.000 ya. 1500 2000. Lebar amplas. Efektifnya mana? Harusnya begini, ada ini. Elastis. Ada spare. Oh, Tidak ada penekanan ya. Lumayan. Lumayan. aduh. Langsung urut Pak. Urut dia Pak. Karyawan Pak. Jadi kadang-kadang nanti kita nggak usah nyoba batu, bisa aja. Enakan pakai ini, pakai amplas. Pakai amplas lebih cepat lagi. Tinggal permainan turun grade dari 320 turun ke 400, 400 turun ke 600 cukup lah. Ya kalau pengen puas lagi sampai 1000. ke tisu naik pakai tisu pakai apa pakai 1000 baru ke tisu dapat udah sederhana sebenarnya. Ini kulitnya harus pakai kulit sol ya. Buat stropping. Jadi kalau di acara Idul Kurban pun kalau memang misalkan sapinya cuma 2-3 ekor nggak usah pakai alat lah, pakai ini aja. Stropping apa itu? Jadi mitos mengasah golok pakai amplas terus goloknya jadi ngora sipuh sana gitu. Ngora sipuh Ya berarti bohong gitu ya. Mitos. nggak Tapi di lembur-lembur emang dipercaya seperti itu. ya Atau ke ya di apa kapoe nya mohon terus dicolokkan ke duta kacau ya gitu kan. ya. Kalau kejemur kemungkinan ya gitu. Berapa? Karena Karena kan ada panas. panas. Sementara kan bahan-bahannya bahan
bahan daur ulang itu kan rentan. Ada yang 150 derajat dia berubah molekul karbonnya. Ada yang maksimum bertahan sampai 250, masih tetap tidak berubah. Nah, beda lagi dengan baja-baja kayak baja D2. Nah, baja D2 itu di suhu 350 sampai 400 derajat dia bertahan. Misalnya ini sudah tajam, dibakar aja di 400 derajat, balik lagi, begitu mendingin dia keras lagi, balik lagi ke awal. Nah, kalau baja per dia pasti kembalinya turun sekali ya ke awal gitu. Nah, ini kalau saya tidak puas sih untuk sembelihan, tapi sebetulnya dasarnya daripada sekarang pakai golok yang asal gitu ya, ini masih mending gitu ya, jauh. Iya, masih mending lah gitu kalau menurut saya. Nah, ini standar sebetulnya, standar asah paling bawah gitu. Ada lagi tingkat pengasahan yang apa namanya, yang lebih dari ini, menengah, dan ada yang memang tingkat asah paling tinggi. Kemarin saya pernah mereview apa baja Elmak ya, baja Elmak Panadis 8, itu sarung tangan yang anti gesek itu ya. Nah, kita coba ke sarung tangan anti gesek, kemudian ke plastik, gesek lagi, ke plastik lagi, dapat. Jadi kebayang gitu, dia kemampuan nyembelihnya mungkin berapa puluh ekor gitu, akan bertahan ketajamannya. Yang anti gesek yang ini Pak, yang logam, ya, yang logam apa ya? Yang kayak logam gitu, kan ada yang kayak Iya. lapis karet, Serat ada baja. yang serat baja gitu. Iya, serat baja. Ya itu, Nah, itu karbon. berat itu Pak, ini tuh Iya. susah gini. Ada juga Pak yang katanya untuk membelah karena memang teksturnya itu berbulu, jadi harus seraten katanya, jadi tidak flat. Ada juga teori itu Pak, seraten, jadi artinya seperti pola gergaji gitu, sehingga bisa menggigit katanya, seraten. Iya, iya. Gimana logika itu? Nah, itu tuh jadi habis diasah itu, di shroppingnya selewat. Seperti tadi, kita misalnya asah ya, nah kayak ini. Coba dirasain. Bergerigi tidak? Ini pasti bergerigi. Ya, ya. Nah, jangan terlalu lama di stropping, selebat aja, set. Tapi ini tetap bergerigi. Nah, jadi begitu ditempel ke kulit, tarik, dia menggigit. Nggak licin gitu Itu ya? salah satu bagian, itu juga tidak salah, bisa gitu ya. Tapi kalau saya tidak tega ya, tidak teganya itu nyembelih kayak digergaji gitu. Iya. Jadi mungkin tingkat rasa sakitnya hewan itu akan lebih ini. Beda dengan misalnya pisau yang benar-benar tajam, cep, putus sekali gitu. Kalau pakai gerigi itu rata-rata tidak putus langsung gitu ya. Dia jadi ya ini juga kan kalau diperbesar tuh Ada geriginya. konstruksinya seperti gergaji gitu. Cuman di dunia di dunia pisau ya, yang banyak saya jadi pedoman tuh Turki ya, negara-negara yang memang sejarah perbilahannya lama sekali. Nah, dari Turki sendiri tidak mengajarkan gitu ya, asah yang seperti itu bergerigi gitu. Yang gimana ya, jadi kesannya begitu ini menggigit gitu ya. Praktek. Oh siap, mangga.